Saya siang ini mengganggu waktunya Bapak Ibu semuanya karena saya diminta revisi tugas guru penggerak karena kemarin ketika dari kementerian saya belum mengimbaskan ke teman-teman, saya baru mengimbaskan ke guru. Mungkin saya minta waktunya Bapak Ibu 40 menit atau nanti kalau lebih cepat semoga bisa. Mas Ben? Sudah, Bu. Ya, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Ya, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, diseminasi tentang budaya positif di SMA 2021. Marilah Bapak Ibu kita berdoa bersama, minta bantuannya. Bisa. Terima kasih Ibu Tia. Ya Bapak Ibu semuanya, hari ini saya akan mencoba memaparkan ataupun menularkan pengetahuan baru yang saya mengikuti guru penggerak, dan ini memang sangat bagus sekali. Di pengetahuan dasar itu belum pernah saya dapatkan. Ketika mengikuti kegiatan ini ternyata banyak sekali itu hal-hal yang bermanfaat dan pengetahuan baru yang saya dapatkan. Hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif dalam lingkungan sekolah. Pertanyaan pematik yang pertama, kita berbicara tentang ini ya Bapak Ibu, yang nanti apakah hukuman ini tuh bagus buat peserta didik kita atau tidak sih, sebenarnya intinya di situ. Kemudian cara penanganan masalah itu harus bagaimana? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju itu? Kira-kira setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah iya seperti ini, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca ataupun membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Itu juga harus kita jawab. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju ya. Misalkan ada Bu Eni belajar matematika gitu ya. Kemudian ketika ada anak yang menjawab atau bisa memberikan mengajari teman yang lain, nanti dapat nilai atau sesuatu gitu. Kemudian paradigma yang kurang pas itu tentang siswa. Siswa itu ibarat kertas putih kosong. Itu ternyata pemahaman yang kurang benar Bapak Ibu ya. Bahwa anak-anak ini tuh sebetulnya bukan kertas kosong, tapi dia sudah bertuliskan, namun tulisan ini tuh belum tebal gitu. Jadi tugas kita atau sebagai orang tua harus menebalkan tulisan yang sudah ada dalam mindset siswa. Jadi tulisan itu yang dimaksud adalah minat dan bakat siswa. Dia sebenarnya sudah punya tuh ya karakter baik ataupun karakter yang kurang baik. Jadi kita sebagai guru di sekolahan atau sebagai orang tua di rumah nanti, kita harus bisa membimbing mereka agar hal-hal positif ini semakin terlihat nyata. Kemudian hal-hal yang negatif itu kita kurangi gitu ya. Jadi bukan kertas putih, namun mereka adalah kertas yang sudah bertuliskan. Yang kedua, guru mempunyai keinginan kuat untuk membentuk siswa sesuai dengan apa yang akan diinginkan sehingga muncul sikap dan perilaku untuk menuntut. Jadi guru di sini kebanyakan kita menuntut anak agar sesuai keinginan kita gitu ya. Mematuhi tata tertib, mendapatkan nilai yang bagus, terbaik, sopan
satu dan sebagainya. Itu sebetulnya pemahaman yang kurang tepat. Yang tepat adalah kita harus menuntun, bukan menuntut. Ya. Kemudian guru menginginkan siswa menjadi siswa yang baik dalam sisi akademik dan non-akademik. Kemudian sebenarnya murid itu yang baik kita arahkan ke motivasi intrinsiknya, bukan ekstrinsiknya. Ya. Kalau motivasi intrinsik itu berasal dari dalam murid itu sendiri. Ketika anak melakukan pelanggaran, itu harus kita sadarkan, tapi tidak boleh kita memaksa dia untuk mematuhi tata tertib segala macam. Tapi dari sisi sekolah kan memang tidak ada salahnya. Cuma yang lebih baik lagi adalah dengan cara menyadarkan mereka sehingga motivasi intrinsiknya mereka itu dari dalam keluar sendiri. Kemudian yang berikutnya, filosofi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Jadi seperti yang saya sampaikan di depan bahwa murid itu sudah mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga kita sebagai guru itu hanya menuntun mereka agar minat dan bakatnya itu lebih berkembang ke arah yang lebih baik, bisa berkembang di sini secara optimal. Kemudian kita mengajarnya pun sesuai tuntutan perkembangan zaman mereka. Ketika saat ini kita harus menggunakan media segala macam sumber belajar yang bervariasi dari YouTube, dari media yang lain, itu harus kita gunakan saat ini, harus mengikuti perkembangan zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman itu harus menuntun. Kodrat alam itu sesuai dengan potensinya mereka, sesuai bakat dan kemampuan. Jadi setiap anak ini mempunyai bakat dan kemampuan yang berbeda, sehingga kita sebagai guru bisa menangkap peluang itu ya. Sehingga kalau di zaman sekarang ini kurikulum Merdeka ini kita harus melaksanakan dulu namanya tes diagnostik awal, sehingga kita tahu gaya belajar anak, minat anak itu bagaimana sih. Kita dalam penanganan nanti maupun mengajar itu sesuai kebutuhan anak. Nah, strategi untuk mewujudkan pemikiran besar dari Ki Hajar Dewantara itu yang pertama adalah kolaborasi yang baik antar stakeholder di sekolah. Jadi zaman sekarang itu baru atau memang baik sekali adanya kolaborasi, jadi tidak sendiri-sendiri. Ketika kita dititipi oleh wali murid untuk mengembangkan putra-putri mereka, itu kita membuat program yang seringkali bisa menyatukan dari kita sendiri, guru, kemudian kepala sekolahnya, tenaga tata usaha dan yang lain sebagainya, sehingga di situ ada proses kolaborasi saling bersama-sama membangun budaya positif yang baik di sekolah gitu ya. Yang berikutnya adalah kolaborasi antar pendidik dengan siswa. Jadi kita berkolaborasi juga dengan siswa. Kita hanya mengantarkan, jadi anak ini bakatnya kemana sih? Kemudian ketika kita mengajar di kelas itu disesuaikan dengan kebutuhan belajarnya anak. Tidak bisa RPP itu satu RPP digunakan untuk mengajar di kelas yang lain. Jadi mungkin karakteristiknya kelas 1 dengan yang lainnya itu berbeda. Kemudian memposisikan siswa sebagai subjek, sebagai partner, kemudian sebagai sahabat, dan guru juga perlu bersikap menghamba. Ini menurut KHD ya Bapak Ibu, supaya timbul kenyamanan belajar sehingga mudah dalam mencapai tujuan yang belajar. Nah, tujuan dari kita melaksanakan budaya positif di sekolah ini adalah agar siswa itu nyaman. Selain siswa, kita sendiri sebagai pengajarnya juga nyaman berada di sini ya. Kemudian konsistensi dalam penerapan dan pembiasaan hal baik. Kalau di negeri sudah ada Bapak Ibu namanya program praktik baik. Di situ ada komunitas pembelajar, ada komunitas praktisi. Di situ setiap sebulan sekali itu guru-guru bertemu satu sama lain untuk membahas, misalkan di kelas 1 ini ada masalah apa sih begitu. Kemudian Bapak Ibu tuh mempunyai metode belajar yang baru atau tidak sih? Kalau ada bisa ditularkan ke teman yang lain. Jadi hal-hal baik yang harus
harus ditularkan kepada teman-teman yang lainnya. Sehingga dengan demikian potensi anak itu tergali dan berkembang menjadi lebih baik sesuai yang diharapkan. Kemudian peran guru sebagai katalisator, dia bisa mengidentifikasi, menggali dan mengoptimalkan potensi anak, kemudian merancang kegiatan anak, kemudian pengajar dan penghubung. Peran guru yang lain adalah sebagai fasilitator atau pendamping dari murid itu sendiri, kemudian menyediakan alat atau bahan yang media yang menarik. Sehingga zaman kurikulum kita ini di banyak sekolah, hampir setiap sekolah di negeri itu mereka mempunyai komunitas praktisi. Di sekolah kita belum ada ya Bapak Ibu ya. Komunitas praktisi itu misalnya seperti ini, ada komunitas tentang administrasi guru, sehingga kita bisa berkumpul di sebulan sekali atau 3 bulan sekali membahas RPP. Misalkan temennya ada, saya udah punya RPP nih, saya dapat dari teman saya, jadi bisa berbagi di situ. Ataupun media pembelajaran atau teknik pembelajaran yang baru, bagaimana bisa di-sharingkan ke teman-teman yang lain. Kemudian di sini ada disiplin positif itu kita belajar tentang teori kontrol. Nah, kita sebagai seorang guru ini ternyata mempunyai 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Yang paling bagus itu adalah sebagai manajer ya Bapak Ibu. Nanti di belakang diterangkan satu persatu. Kemudian kita harus tahu juga memahami anak bahwa setiap manusia itu mempunyai kebutuhan dasar yang ada 5 jenis, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian rasa kesenangan dan kebebasan. Jadi ketika ada anak mungkin kita ini si A, ketika diatur gurunya atau kita meminta sesuatu, mengerjakan sesuatu yang baik, si anak ini seringkali tidak mengerjakan. Itu karena anak ini itu mempunyai rasa kebebasan, ingin bebasnya nggak mau mengerjakan. Jadi itu sebetulnya sudah ada teori bahwa semuanya ini itu ada manusia itu mempunyai istilah kebutuhan dasar. Jadi kita itu sebagai guru dituntut untuk bisa memahami dulu tuh kenapa kok anak tidak mengerjakan PR ya. Jadi tidak langsung boleh dihukum, tetapi ditanya dulu, kalau tidak mengerjakan PR kenapa ya nak ya, kemarin ngapain dan sebagainya, dicari alasan yang paling tepat itu dia kenapa sih sebetulnya gitu ya, sehingga nanti dicari solusinya. Maksudnya seperti itu. Kemudian kalau kita berbicara disiplin positif, kita harus tahu dulu makna belajar atau disiplin itu apa. Disiplin itu artinya belajar. Kemudian dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu kata disiplin. Kemudian berhubungan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Ini adalah nilai kebajikan yang diyakini atau diterima secara umum. Misalkan saling menghargai, saling menghormati, tidak boleh membuang sampah sembarangan, menjaga sopan santun. Itu adalah nilai kebajikan yang harus ditanamkan kita seorang guru di lingkungan pembelajaran. Kemudian ini adalah 5 posisi kontrol ya Bapak Ibu. Kalau berbicara 5 posisi kontrol ini mungkin saya bisa dibantu Mbak Esti. Kita berpasangan ya Bapak Ibu ya. Kita mencari dua-dua gitu ya. Dua harus ya. Coba Mbak Esti minta dibantu. Posisinya dibagi satu pasangan satu aja Mbak Esti. Enggak berpasangan. Kita iya. Bapak Ibu yang berpasangan ini cari pasangan. Bapak ini. Ya,
abstrak ya Bu ya? Boleh terserah sih. Pakai kode boleh Ya nggak? lo bingung kan nggak boleh abstrak. Satu aja Pak. Udah tulis gua nih, Bu. Udah ditulis? Ya ya Bapak Ibu. Yang nulis satu berarti yang satu enggak. Satu aja Pak yang pegang post-it. Yang Oh, ditulis. yang nulis. Sesuatu yang paling berharga yang Bapak Ibu miliki. Kamu. Misalkan paling istri gitu kan. Oh, boleh kayak gitu. Boleh. Oh. Tapi gua nggak boleh ya? ya. Pekerjaan saya Oh. atau apalah itu. Ada apa rumah saya. Saya sudah Ya. Kalau sudah ditulis Bapak Ibu silakan diremas ya. Siapa untuk temannya? Enggak, kalau gitu Mas pesanan aku. Namanya dari Remas apa nih? Yang diremas kertasnya tuh. Oh, pikir pasangan ini. Emang bisa beremas pakai lapis itu kok. Ya, silakan diremas Bapak Ibu. Dimakan? Dimakan sih. Langsung diangkat tadi diremas. terus Satunya pasangan yang tidak menulis tadi silakan merayu atau bagaimanapun cara Bapak Ibu untuk agar bisa mendapatkan kertas tadi itu. oh Oh, bukan. dipaksa boleh, dipaksa boleh. Boleh. Pelan-pelan lah. Iya, iya, iya. Ada ini ada lembut malah yang beda. Misalkan gini, misalkan saya bersama Mbak Esti bilang, Mbak, tolong dong kasih kertas ke aku. Oh, merayu itu melobi ya. Mbak, masa nggak siapa udah pusing hari ini? Masa Oh nggak apa-apa Bu. Pakai bayar, pakai bayar. atau sih kertas Oh, dia berapa sih? 200. Pak Putra jangan galak. Ya, Pak bayar, Pak bayar. Boleh memerintah orang lain untuk merebut gitu. Di bawah. Mau menulis surat perintah Pak Anies merebut dia. Bikin SK ya Pak, pokoknya bayar Pak. Sebenarnya nggak apa-apa bayar. Oh, jadi gitu. Sudah, Bapak Ibu? Ya. Sudah ya, Pak ini ya. Oke. Ada yang sudah mendapatkan kertasnya Bapak Ibu? Belum merayu baru mau merayu. Oh, nih. Saya rasa akan Oh, nggak boleh. Ya, bisa. Negotiable masih dia. Ternyata tidak ada yang bisa mengambil perannya orang lain gitu ya. Iya. Kira-kira tadi kalau Pak Tun bersama Bu Iya. Tia, yang menulis siapa Pak? Yang menulis dia. Yang menulis Bu Tia. Iya. Pak Tun minta boleh nggak? Enggak boleh. Kenapa Pak? Karena memang dipertahankan sampai mati. Tadi cara Pak Tun mendapatkan kertasnya bagaimana Pak? Ya mencoba merayu diskusi tapi tetap susah karena dipertahankan. Sedang merayu diskusi tapi nggak bisa. Berarti hal-hal baik ya, Iya. dengan cara yang baik tapi tidak bisa mendapatkan. Kalau ser nih. Ini Tadi yang menulis serabung ya? saya Ya, nggak Pak Tapi Anies bisa merayu. mendapatkan nggak bisa Tadi caranya mendapatkan bagaimana? minta, Minta, tapi nggak. nggak dikasih. Kemudian Bu Eli, Yang tulis saya. Belis Bu Novi yang meminta Bu Eli. Dikasih nggak Bu? Nggak dikasih, deketin colek-colek, mau. Ini dibayar. Sapu dicolek. Colek-colek kayak gini. Tadi dengan kata-kata bagaimana Bu Eli? Udah bisa ya. Astaga. Itu nggak mau juga dari saya nggak mau. Terus kalau Pak Riki, sama Pak Saya nulis. Sen, nulis. Terus Saya nggak mau meminta bagian orang. Bagian saya. Ini kelas ini. nah, seperti itu juga Bapak Ibu ketika anak posisi kontrol kita seperti itu ya. Jadi ketika anak mempunyai motivasi dari dalam itu lebih susah dikendalikan oleh orang lain. Harus dengan kemauan dia sendiri untuk memberikan gitu ya. Misalkan tadi ada yang mengintimidasi gitu kan, kamu harus menuruti aturan ya bla 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 ya, tapi mungkin itu akan efektif tapi sementara waktu gitu kan ya. Mungkin ada yang halus atau bersifat ini membuat orang merasa bersalah gitu ya. Misalkan gue ini tadi Bu Novi
bisa ya, aku ini sudah ini loh datang ke sekolah tadi meskipun aku pusing loh, kasih dong, masa nggak dikasih? Itulah membuat orang merasa bersalah, ya. Terus akhirnya dikasih, misalkan. Mungkin sekali dua kali efektif, tapi kalau itu dilakukan secara terus-menerus kepada murid, itu pun juga tidak akan efektif. Murid tidak akan selalu menuruti, gitu kan ya. Kemudian tadi sama ya Pak Silo tadi sama Pak Sabil. Nah, ini posisi kontrol guru itu ada penghukum ya Bapak Ibu. Misalkan gurunya berbuat menghaki, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kemudian sampai kalau kamu tidak melakukannya, awas ya rasakan berbuat. Inilah guru yang bersifat penghukum sebelumnya. Kemudian yang membuat orang merasa bersalah itu misalkan ini berceramah dan mengatakan seharusnya ini kecewa loh, bla bla bla. Kok kamu hari ini nggak mengerjakan tugas sih? Kok kamu telat lagi sih hari ini? Saya kecewa loh sama kamu. Jadi orang yang terlambat itu akan merasa bersalah. Oh iya, saya sudah membuat orang lain kecewa ya. Kemudian sebagai teman, mengurutkan alasan-alasan muridnya, kemudian ayolah kapan ketemu ibu. Masa kamu tidak mau ingat tidak ibu pernah membahas kamu? Itu bersifat ketergantungan. Kemudian yang sebagai pemantau itu biasanya menyesuaikan dengan aturan tata tertibnya itu kan kayak gini. Kamu kok terlambat lagi sih? Kalau kamu terlambat tiap hari akan kena SP ya. Kemudian yang paling baik itu adalah sebagai manajer Bapak Ibu ya. Jadi ketika anak-anak itu melakukan suatu kesalahan, si guru ini bertanya dulu jangan telat ya. Nah, kamu tadi telat kenapa? Ada yang bisa dibantu mungkin? Dia lebih apa ya? Lebih mengayomi gitu. Sehingga nanti diharapkan apa? Bukan ini kok apa sih aturan sekolah kok lembek banget bukan seperti itu. Jadi kita berusaha sedang menyadarkan anak bahwa kamu ini salah loh, jangan diulangi lagi loh, dan ayo kita cari solusi bersama. Misalkan ada anak tuh yang sering tidak mengerjakan PR katakanlah seperti itu. Kita tidak serta-merta langsung menghukum 1 kali 2 kali. Tapi ini anak kok kamu tidak mengerjakan tugas sampai 2 kali, kenapa sih? Ada masalah apa? Kamu materinya bisa nggak sebelumnya? Mungkin ada di rumah baru, mungkin dia cerita ya, di rumah saya baru ada masalah bu, orang tua saya begini-begini gitu. Kita bisa membantu mencarikan solusi. Sehingga apa? Nah besok lagi kalau ada materi yang nggak ngerti, misalkan tanya ke gurunya langsung ya, saya akan membantu. Sehingga apa? Mungkin dia akan berubahnya lebih cepat. Oh iya, kalau saya nggak ngerti, saya tanya, misalkan tanya gurunya aja dikasih tahu kok caranya. Oh terlambat sampai 3 kali, kita menyadarkan kok kamu terlambat terus kenapa sih? Intinya kita bicara dari hati ke hati gitu ya. Jangan sebetulnya kita arahnya ke sini. Kalau yang kurikulum merdeka itu arahnya ke sini ya Bapak Ibu, bukan sebagai penghukum. Lebih kita akan memberikan sanksi, tetapi caranya tidak langsung ekstrim gitu. Tapi kita harus ada proses pendampingan. Ini misalkan ada saya kecewa sekali dengan kamu, itu adalah membuat orang merasa bersalah. Kemudian sebagai penghukum itu kamu tidak pernah benar melakukannya. Dan sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu bapak. Dan sebagai pemantau, manajer dan penghukum. Kemudian cara mengatasi masalah itu sebenarnya ada namanya segitiga restitusi gitu ya. Segitiga restitusi itu ketika misalkan ada anak nih mencontek, kita di kelas tuh, nah nanti pas pas istirahat ketemu bapak ibu ya di ruang guru gitu. Tidak boleh kamu kok berarti sih malu-malukan di depan kelas gitu tuh, kita harus segera mungkin mengurangi ya bapak ibu ya. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan, kita tegur langsung, kita deketi, nanti ketemu saya ya istirahat atau pas pulang ketemu saya ya. Dan di proses restitusi ini kita menggali sebenarnya kamu kok melakukan kesalahan itu kenapa sih? Kita gali alasannya kenapa, kemudian kita berikan penguatan sama berikan solusi ya. Anaknya sendiri yang suruh mau mencari solusi ya Bapak Ibu. Kita hanya merekomendasikan bahwa solusi itu benar atau enggak sih, kurang tepat atau sudah tepat buat kalian gitu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah pernah ada pengalaman ketika sekolah ya, ketika ada menemukan guru yang dia tuh pendekatan ke personalnya itu baik, itu akan diingat oleh murid-muridnya
dalam jangka waktu yang panjang gitu ya, mungkin sampai seumur hidup kita gitu. Oh guru saya tuh, saya melakukan kesalahan, saya nggak dipermalukan loh, apalagi anak kecil ya. Kemudian bisa menjadi teman saya loh, itu yang lebih diingat oleh mereka. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Kemudian tahapan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinannya. Saya mau sedikit nanti praktik pembuatan kesepakatan kelas ya Bapak Ibu ya. Jadi saya ada video dulu. Saya ambil punya orang ini ya biar saya punya videonya tapi sama anak saya dan kurang jelas gitu karena dia belum lama. Bisa. Dari apa ya? Nah, sudah. Ada seorang guru wali kelas 8 SMP Pelindung. Pada saat jam istirahat makan siang, Pak Guru melihat salah satu orang murid yang bernama Amira sedang berlari sendirian di dalam kelas. Lalu kemudian Pak Guru tersebut mengajar muridnya ini untuk berbincang-bincang apa yang menjadi penyebab dia menangis. Namun sebelum itu ada kejadian yang menyebabkan Amira menangis. Apakah penyebabnya itu? Mari kita saksikan bersama. Boleh kasih aplaus dulu? Silakan. Amira, berapa nih orang? Nah, saya 60. 20? Iya. Nih, lihat nih nilai saya 90. Kamu berarti nih malas nih belajar. Kamu harus belajar lebih giat lagi supaya nilaimu nanti bisa meningkat. Aku sudah belajar giat kali, tapi nilaiku tidak sebagus nilai kamu. Berarti nih, kan saya bilang nih nilainya 90 daripada kamu. Ayo gimana nih? Supaya nilai bagus apa yang memastikan nanti? Saya sudah belajar tapi nilai saya tetap meningkat ya. Yang penting intinya nilai itu lebih besar dari kamu. Jadi kamu harus belajar. Harus kamu nanti lebih giat lagi belajar supaya nilainya lebih besar. Ya, gitu ya.
mengejek si Amira karena nilai saya lebih bagus daripada nilai Amira begitu bagus. Jadi kamu patut bangga terhadap diri kamu gitu ya. Menurut saya seperti itu. Ya, sikap kamu itu menurut kamu ya silakan seperti itu ya. Ya kamu boleh mempertahankan sikap kamu tersebut, tapi sebenarnya sikap kamu tidak boleh sampai merugikan orang lain ya. Nah, terus apakah kamu sudah punya keyakinan keras di belakang? Ya, artinya nanti saya menyampaikan kepada teman-teman bahwasanya apa sikap yang saya lakukan tadi sebenarnya salah. Kenapa? Menyebabkan si Amira itu menangis dengan ucapan saya tadi yang Amira maaf, tidak jelek, seperti itu Pak Guru. Berarti kamu sudah tahu apa yang kamu lakukan terhadap hal ini? Iya, tahu Pak Guru. Tahu ya. Nah, sebenarnya kamu dalam kejadian ini sebenarnya kamu yang menjadi orang yang seperti apa? Saya menjadi seorang yang lebih baik daripada orang lain Pak Guru. Bagus sekali hal itu. Jadi sikap kamu adalah ingin memperbaiki kesalahan yang sudah kamu lakukan kan? Betul. Nah, jadi kamu ini jadi orang sukses. Ini orang sukses adalah orang yang selalu dinyalahi mengakui kesalahannya. Nah, terus apa yang kamu lakukan setelah itu terhadap Amira? Ya nanti saya minta maaf kepada Amira yang tadi saya sudah berbuat salah, sudah menyakiti hatinya, menyinggungnya, dan nanti berbicara juga sama teman-temannya untuk kesepakatan kelas yang sudah saya langgar. Seperti itu Pak Guru. Ya, pada intinya kamu sudah menyadari kesalahan kamu dan akan memperbaikinya ya. Dengan keyakinan dan kesadaran kamu sendiri. Ya, saya terima kasih Ali. Ya, sekarang kamu jadi terulang. Ya, saya minta maaf dulu Pak Guru ya sama saya Amira. Nah ini ya Bapak Ibu ya, cara mengatasi masalah dengan segitiga restitusi, bahwa seseorang itu memang boleh salah gitu ya, tapi jangan berlarut-larut membuat salahnya, sehingga kita harus mencari solusinya. Jadi lebih menyadarkan anak ketika anak membuat kesalahan, kita harus memanggil, kemudian menyadarkan dia, kemudian membuat komitmen dia harus bagaimana sih. Kemudian tadi disinggung tentang adanya kesepakatan kelas. Mungkin kita ini ya bisa praktik kesepakatan kelas, mungkin 5 menit lagi 5 menit lagi kita akan menyelesaikan ini ya Bapak Ibu. Di kesepakatan kelas itu diambil dari atau diturunkan dari peraturan kelas. Jadi bisa jadi zaman sekarang ini karena pemerintah menyarankan untuk ini ya, mengurangi kata tidak atau yang bersifat negatif untuk dijadikan kalimat yang positif gitu. Jadi misalkan tidak boleh membuang sampah sembarangan gitu ya. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ini bisa peraturan kelas atau peraturan sekolah. Misalkan tidak boleh terlambat gitu ya. Yang pertama tidak boleh terlambat. Kira-kira apa lagi Bapak Ibu yang peraturan kelas atau sekolah kita itu banyak tidak atau jangan gitu? Dilarang Tidak. Tidak boleh membolos sebenarnya. Tidak boleh membolos. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian misalkan apa lagi ya? Itu tidak boleh terlambat sama dengan tidak boleh terlambat melakukan tugas ya Bu ya. Itu Ya, termasuk kan, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh mengejek teman. Ini datang terlambat atau mengumpulkan tugas itu ya. Tidak boleh terlambat mengumpulkan tugas. Nah, dari peraturan ini Bapak Ibu kita bisa memindahkan menjadi namanya adalah peraturan atau kesepakatan gitu ya. Kesepakatan kelas. Nah, sekarang itu namanya kontrak kelas gitu ya. Jadi kata tidak ini bersifat negatif. Itulah yang sekarang itu harus dihilangkan
dari dinas pendidikan tuh nggak boleh lagi sekarang. Disuruh mengubah semua peraturan sekolah. Jadi kita harus mengubahnya ke kalimat yang aktif. Misalkan tidak boleh terlambat, berarti diganti dengan kalimat apa Bapak Ibu? Datang tepat waktu. Ya, tapi Nggak boleh bolos karena tiap hari. dua, Rajin ke sekolah. tidak bolos, rajin ke sekolah. Hari Sabtu Minggu. Yang tiga, tidak boleh buang sampah sembarangan. Buang tempat pada sampahnya. Boleh sama Pak. Ini ada nih Bu. Ini sudah bisa tahu. Ayo. Membuang sampah pada tempatnya. Ini apa lagi Bapak Ibu? Tempat tidak boleh meja teman. Menghormati. Saling menghormati, saling menghormati. Saling mencintai. Dan sebagainya yang terlambat mengulang melakukan tugas Jerman tuh peraturan kelas yang sekarang itu kelasnya kesini Bapak Ibu ya. Bisa peraturannya Peraturan sekolah. karena yang digaungkan oleh menterinya itu adalah sekolah ramah anak. Tidak boleh lagi menggunakan kata yang bersifat negatif. Jadi ketika kita mengajar pun di awal tahun semester, di awal tahun pelajaran atau semester kita bisa membuat kesepakatan kelas ini. Nah, yang disepakati misalkan nih ya, anak semuanya maju tulis tuh peraturan kelasnya. Kita akan menyaring menjadi misalkan 10 ini yang akan dijadikan kesepakatan kelas yang untuk berapa aja nih. Oh, saling menghargai, bla 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 gitu kan. Nah, ketika nanti ada anak yang melanggar, kita ingatkan kamu melanggar kesepakatan yang mana. Karena diharapkan apa? Kesepakatan itu bersifat lebih dari hatinya mereka. Karena kesepakatan ya. Kita ini ya melakukan ini 1, 2, 3 sampai 5 ya. Itu kesepakatan, kesadaran diri mereka. Tapi kalau si peraturan itu dibuat secara mengikat. Kamu harus ini, kamu harus ini, kamu sini. Jadi mulai beralih ke sana ya Bapak Ibu. Jadi berbudaya positif itu apa ya, mengurangi kalimat yang negatif di depan anak, menjadi intinya itu kita jadi role model yang baik jadi guru bagi siswanya gitu kan. Misalkan tidak datang terlambat, saling menghargai perbedaan segala macam itu. Sampai sini mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada yang menanggapi atau memberikan masukan mungkin? Silakan. Ya, terima kasih Bro untuk penjelasan hari ini menuntaskan teman-teman sebagai role model guru penggerak. Dan memang berkaitan dengan kurikulum merdeka, nah inilah yang diisi baik termasuk peraturan sekolah menjadi kesepakatan sekolah. Jadi memang itu yang terjadi beberapa kali seminar dan juga beberapa kali bertemu dengan dinas pendidikan. Memang kami diminta untuk mengubah kalimat-kalimat peraturan sekolah menjadi bagaimana siswa dan sekolah itu menyadari keberadaan memang keinginan mereka untuk sekolah dan keinginan kita untuk mendampingi anak-anak, termasuk di kurikulum merdeka, termasuk ke tadi yang disebut rapor dengan Pak Riki tadi, jiwanya adalah jiwa kembali ke sekolah ramah anak. Sekolah ramah anak berarti yang sifatnya tidak naik kelas itu sebagai hukuman, ini menjadi pendampingan bagaimana anak bisa berkembang. Intinya menjadi seperti itu, memanusiakan siswa juga bagaimana guru menjadi teman, sahabat, dan juga tadi membimbing, mengasuh, dan mengasuh. Terima kasih benar untuk penjelasan hari ini. Semakin menguatkan kita untuk memang mengubah role model sebagai seorang guru sekaligus pendidik dan juga pembelajar. Terima kasih benar. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Silakan kita bantuan Pak Elvis. Baik, Bapak Ibu, mari kita bersama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
persiapan kami untuk mengisi rapor dalam rangka kurikulum merdeka yang baru saja kami pelajari, baru saja kami jalankan tahun ini. Semoga Tuhan hal-hal baru yang kami dapatkan khusus dalam kesiapan anak-anak kami untuk ini dan berjalan dengan baik sesuai dengan struktur dan tadi. Juga berterima kasih atas apa yang telah disampaikan para penonton berkenaan dengan hal-hal positif yang bisa kami pelajari untuk kami aplikasikan dalam kehidupan dan pekerjaan kami di sekolah ini. Semoga apapun yang kami dapat nilai-nilai baik yang kami terima pada hari ini semuanya dapat kami laksanakan dengan baik sehingga pendidikan kami terhadap anak-anak yang telah percayakan kepada kami dapat semakin meningkat dari hari ke hari. Sekarang kami akan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya yaitu kan pendidikan yang Engkau selalu mendampingi memberkati kami agar kami dapat selalu hidup sesuai dengan seluruh cita-cita kami. Jika kami puji dengan sepanjang masa sampai yang seterusnya Bapak berkata. Terima kasih ya Bapak Ibu. Bapak Ibu.